Guys, welcome back to my YouTube channel. Sebagian dari Anda mungkin pernah mendengar orang bilang bahwa jodoh adalah cerminan diri kita. Apakah benar demikian? Itulah yang akan kita bahas kali ini. Amazing! Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini adalah seputar jodoh. Sebagian dari Anda mungkin pernah mendengar orang bilang bahwa jodoh adalah cerminan diri. Apakah benar demikian? Itulah yang akan kita bahas. Semakin dewasa usia kita, maka pasangan hidup akan menjadi sulit kita hindari. Dan urusannya bukan lagi menjadi soal mencari orang yang bisa diajak nonton film atau diajak makan di luar, tetapi pasangan yang bisa menemani hingga akhir hayat. Setiap orang pasti memiliki kriterianya tersendiri dalam mencari pasangan. Bahkan kadang ketika Anda belum berpasangan, sebagian orang akan menuduh Anda memiliki kriteria yang terlalu tinggi. Komentar seperti ini tidak perlu Anda masukkan ke hati karena Anda berhak punya kriteria sendiri. Anda juga berhak punya selera, orang lain tidak berhak untuk menghakiminya. Dan tibanya jodoh, setiap orang memang akan berbeda. Jika orang bilang bahwa jodoh adalah cerminan diri kita, maka ini adalah benarnya. Orang yang berkualitas baik umumnya akan dipertemukan dengan mereka yang berkualitas baik pula. Meskipun ada orang yang baik yang jatuh hati pada penjahat, karena salah pilih, inilah pentingnya kita berhati-hati. Karena jodoh adalah cerminan diri kita. Maka dari meningkatkan kualitas diri kita, mari memperbaiki diri kita pada suatu ketika dipertemukan dengan mereka yang sedang mencari memperbaiki dirinya sendiri. Kita berhak punya selera, kita berhak menentukan kriteria selama di saat yang sama kita memperbaiki diri kita juga, dan suatu ketika kita akan dipertemukan dengan orang yang kita suka. Tidak perlu buru-buru, kenalilah dulu dengan baik, belajarlah dari banyak orang di luar sana, dan tidak cukup beruntung dalam mencari pasangan sehingga bersanding dengan orang yang kasar dan tidak sayang. Daripada menyesal di belakang, lebih baik berhati-hati dari depan. Bagaimana kita tahu orang ini baik atau tidak cocok atau tidak baik? Ya, dengan mengenalinya, bukan dengan menerawang, bukan juga dengan meraba-raba. Jangan pulang menggantungkan pada pendapat orang lain, karena ini hidup Anda. Hubungan Anda, pilihan Anda, maka Andalah yang menjalaninya. Mengenali seseorang memang butuh waktu, maka nikmatilah prosesnya. Tidak semua orang memiliki kepribadian yang persis seperti apa yang ditampilkan di luar. Jadi lebih baik kenali dulu daripada kecewa. Setelah menikah, tidak perlu buru-buru berkomitmen hanya karena sudah dikejar umur atau karena sudah didesak oleh keluarga. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi sebuah pilihan yang mestinya berhak Anda putuskan sendiri. Ingat, jika jodoh adalah cerminan diri kita, maka bila suatu ketika kita memilih bersanding dengan seseorang yang buruk tabiatnya, bisa jadi inilah pertanda bahwa kita tidak cukup berhati-hati. Ada banyaknya kasus di mana orang dari awal sudah tahu bahwa pasangannya ini berwatak tidak baik, tetapi tetap memutuskan untuk menikah. Pikirnya telah menikah, wataknya akan berubah. Padahal pernikahan bukanlah panti rehabilitasi. Seringkali bukan kemampuan kita untuk menjadikan seseorang lebih bertanggung jawab. Seperti dunia ini memang ada banyak hal yang tidak dapat kita ubah. Intinya, mari perbaiki kualitas diri kita agar suatu saat dipertemukan dengan orang yang sama kualitasnya, dipertemukan dengan cerminan diri kita. Kurang lebihnya demikian yang dapat saya sampaikan. Bagi Anda yang sedang mencari pasangan, saya doakan semoga lekas dipertemukan dengan yang terbaik. Dari saya ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.